Tadi saya juga ingin jawab statementnya Bang Rasman, ya. Betul bahwa terakhir saya ngobrol dengan Mas Mike, ya. Sebenarnya kalau soal dibekukan dengan dicabut itu beda tipis. Oh, berita acara sumpah. Ya, saya ambil contoh. Bukan beda tipis, memang beda. Dulu. Saya ngambil contoh dulu. Bukan, itu memang beda, Bos. Beda. Saya ngambil contoh dulu orang yang secara pengecut duduk di sini. Saya tanya waktu itu, hei, Kak, nggak ada saya waktu itu di Polda Metro Jaya, tapi ada dia juga. Dia juga bisa bilang itu yang palsu itu bukan anunya Jokowi, tapi giginya Roy Suryo yang palsu. Terus saya tanya, ayo Lecu, mana yang palsu giginya? Nah, kenapa? Gigi itu kalau mau dicabut diapain dulu? Dibekukan dulu kan? Nah, jadi kan beda tipis. Intinya gini, intinya saya sekarang bukan urusan gigi, ini urusan berita acara sumpah. Berita acara sumpah Anda, ya, laku nggak sekarang di pengadilan? Laku Anda nggak sekarang paham di nggak pengadilan? artinya kalau dibekukan? Lah iya kan nggak laku. Saya tanya dulu. Udah sama. Makanya Anda ini, makanya saya bilang, udah kan kita berkali-kali berdialog. Iya. Ya. Saya malah melihat Anda dengan Andi Azwan ini, kalau begini nanti di luaran bisa berantem kalian ini. Kalau begini saya lihat. Ya. Jadi Mas Roy, saya hanya ingin katakan bahwa persoalan saya dibekukan itu urusan internal saya. Anda tak perlu masuk ke sana. Ya, karena apa-apa. saya tidak pernah persoalkan Anda yang pernah dipenjara. Enggak apa-apa. Nah, saya nggak mau karena saya nggak mau menyerang pribadi. Nah, sekarang kita bicara konteks hukum. Itu loh. Di sidang. Laku nggak di sidang. Anda? Itu aja sudah. Oke, saya tanya Anda. Selesai udah. Jadi gini ya. Kembali ke substansi. Kembali ke substansi. Disinilah kedewasaan itu diperlukan. Iya, agar Anda kayak gitu aja udah makin jelas. fokus ke kasus yang Anda jalani. Makanya kasus ijazah. Oke, baik. Nah, sekarang saya berikan Bung Andi Azwan. Karena tadi menyebutkan bahwa YouTuber Nusantara yang disebut tadi oleh Bang Roy adalah ceboker, yaitu setelah Bang Roy. Tapi memang namanya kan cebok. Ya, YouTuber Nusantara. Kalimatnya nggak pas itu, Erinda. Sangat tidak sopan. Ya, tidak sopan YouTuber sekali. Nusantara, saya menyebutkan YouTuber Nusantara, ya, yang kemudian bersama dengan Pak Jokowi dan juga Bung Andi Azwan hadir kan? Hadir di sana. Memang mereka nggak sopan. Karena sopan. disebutkan tadi, perlu diklarifikasi, karena disebutkan tadi isinya adalah orang-orang pembuat hoax. Silakan Bung Andi Azwan. Iya, terima kasih. Nanti boleh Saya nggak ada ininya, tapi saya mesti jelaskan. Oke. Ngapain berdiri nggak punya data? Artinya begini. Ini ngapain berdiri nggak punya data ini? Kami YouTuber Nusantara, ya, ada 40 anggota itu memang kami itu bertugas apa? Menghalau, ya, menjernihkan, bikin hoax kok menghalau hoax. untuk semua berita-berita DFK, ya, disinformasi, fitnah dan kebencian yang selama ini itu beredar dan menyerang Datanya Pak Jokowi dan keluarganya itu. Kami tidak, ya, pertamanya ini sudah baru 1 tahun. Kami itu tidak pernah selamanya ini sebelum bersatu dalam YouTuber Nusantara itu sendiri-sendiri dengan mempunyai tujuan yang sama. Bagaimana menghalau yang namanya Roy Suryo versus Razman dan Andi Azwan ketika data bertemu omongan kosong. Roy Suryo tidak pernah mundur. Ketika Razman bertanya soal pembekuan versus pencabutan, Roy malah tertawa. Beda tipis, katanya. Razman protes. Bukan beda tipis, memang beda. Tapi Roy sudah punya amunisi. Dia angkat kasus lama. Di Polda, seseorang pernah bilang gigi Roy palsu. Roy tantang balik. Ayo, mana yang palsu? Gigi kalau mau dicabut dibekukan dulu. Nah, beda tipis kan? Selesai. Razman hanya bisa terdiam. Lalu Roy tusuk lebih dalam. Berita acara sumpah Anda di pengadilan sekarang sudah nggak laku karena dibekukan. Fakta telanjang, bukan opini. Publik mencatat. Aiman kemudian memutar ke Andi Azwan soal YouTuber Nusantara versus ceboker Nusantara. Andi maju, berdiri, lalu bicara tanpa data. Kami menghalau hoaks, katanya. Tapi Roy sudah menyiapkan bahan. Dengan adanya kalian, malah jadi pembuat hoaks konyol. Sindir Roy. Roy buka-bukaan. Konten mereka ranjang, perselingkuhan, pornografi. Bukan pejuang, tapi tukang cebok. Andi tidak bisa menjawab, karena Andi hanya punya omongan. Roy punya bukti, URL, link, video yang sudah di-download. Inilah bedanya. Yang satu bicara dengan data, yang lain bicara dengan dada. Publik sudah bisa menilai sendiri. Kalian bilang YouTuber Nusantara, saya bilang ceboker Nusantara.
Kalian bilang menghalau hoaks, tapi kalian yang bikin hoaks. Mana datamu, Andi? Saya punya semuanya. DFK itu. Ya, dan kami disatukan dalam satu visi yang sama bagaimana menghalau berita hoax itu. Ya, itulah. Cuma gini. Tadi kan Bang Roy mengatakan bahwa datanya banyak tuh. Datamu mana? Tampilkan. Tampilkan. Biar saya. Orang punya data tampilkan. Biar saya dulu. Kalau nggak ada nggak punya data. Itu adalah juga nih ngomong. Sudah 1 tahun ya. Nah kemarin itu ya kami memang ada momen untuk halal bihalal. Dan juga bersama relawan-relawan dari Pak Jokowi. Kita lihat. Jadi diadakan di Solo untuk itu. Ya disitulah pertama kali Pak Jokowi berpidato ya setelah lengser sebagai presiden yang ke-7. Tapi sebentar. Ini kita sama ini bukan berarti kita sama. Dulu juga datang kok dia. Jadi di sini ya. Berikan semangat Bung Adi Azwan. Kalau digambarkan yang dikatakan itu ada clickbait, ada thumbnail ya. Kalau itu Mas Roy Suryo itu berkeberatan silakan saja ya. Tapi juga tadi kan disampilkan juga dari versinya dia yang bagaimana menghujat saya juga di sini kan. Kelihatan, coba bisa dilihat. Pinta yang kedua coba, ada langkah update di situ, ada IDN di situ. Itu adalah pendukung-pendukung dari Roy Suryo. Gitu yang tadi. Makanya saya katakan di sini kita bisa dia bisanya ngomong mereka pakai juga data memakai yang namanya berita hoax juga. Enggak, ini penting. Sebentar. Penting, ada clickbait, ada thumbnail di sini. Karena ada satu yang tadi sebutkan ada foto-foto tadi itu hoax ya kan? Ya, jelas kalau itu semua. Saya katakan hoax juga. Oke. Coba. Tuh lihat, mana yang hoax? Mana yang hoax? Ya hoax. Mana? Hoax ini. Mana hoax? Karena yang dikatakan mengatakan WA. Oke, kita tampilkan nanti. WA palsunya Dokter Tifa. Saya ngomong dulu. Iya, kamu tuh hoax. Masih ada WA. Gak punya mana gambarmu mana? Saya katakan. Orang gak punya gambar. Dibilang sebar isi pesan di depan palsu. media. Lah iya, ayo mana? Salahnya ada. Jadi saya cerita. Bentar, Bang. Salahnya mana? Bentar. Iya. Di depan biar saya yang menanyakan Bang. Di depan media isi WA Andi Azwan dibongkar. Iya, isi WA palsu. apa nih maksudnya? Itu isi ketika dia bilang WA dari Dokter Tifa. Padahal itu bukan dari Dokter Tifa. Palsu. Nanti saya tunjukkan. Baik. Nanti saya tunjukkan. Jadi saya memang sudah menjelaskan di catatan Andi Azwan klarifikasinya. Andi Azwan maju, berdiri dengan lantang ia klaim cebongker Nusantara yang ia sebut YouTuber Nusantara bertugas menghalau DFK, disinformasi, fitnah, kebencian. Mulia, tapi masalahnya pembuat DFK terbesar justru kelompoknya sendiri. Lucu bukan? Aiman bertanya, mana datanya? Andi diam, bicara tanpa bukti. Debat berubah jadi obrolan warkop, rame, seru, tapi kosong. Konyolnya, Andi mengaku semua bersumber dari data Roy Suryo, padahal Roy dituding sebagai sumber hoax. Logika jungkir balik. Roy naik pitam. Mana yang hoax? Tunjukkan. Andi bisu. Roy lalu bongkar soal WA palsu Dokter Tifa. Nomor bodong, konten rekayasa, bukan asli. Roy buka bukti. Andi cuma bisa geleng-geleng. Publik jadi saksi. Satu pihak bicara tanpa data. Satu pihak buka-bukaan. Ini bukan debat, sindir Roy. Ini pengakuan kalian tidak punya apa-apa selain omongan. Pesan Roy, kalian bilang melawan hoax, tapi kalian sumber hoax. Bawa data, jangan cuma bawa congak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.